dengan NIM 11221536. Saya Juliana Anastasia Devi dengan NIM 11221532. Saya Fadli Hamzah dengan NIM 11221519. Saya Syafala Nurmala Fauzani dengan NIM 11221582. Saya Ana Nadia Semustina dengan NIM 111586. Saya Primatina Sasabila Madani dengan NIM 11221531. Dan saya Audina Ayu Rahma NIM 11221558. Pemahaman entitas dan lingkungan. Pemahaman entitas dan lingkungannya merupakan langkah awal auditor dalam tahap perencanaan audit untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material pada laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan. Auditor harus memahami konteks bisnis klien agar dapat menilai area berisiko tinggi dan menentukan strategi audit yang tepat. Selanjutnya, langkah-langkah pemahaman entitas dan lingkungannya. Yang pertama, memahami industri, regulasi, dan lingkungan eksternal. Tujuannya untuk mengetahui konteks tempat entitas beroperasi. Langkahnya, yang pertama, analisis kondisi ekonomi, misalnya inflasi, suku bunga, kurs, dan daya beli. Kedua, pelajari aturan industri dan peraturan pemerintah yang berlaku. Ketiga, identifikasi tren teknologi dan persaingan pasar. Yang keempat, gunakan sumber seperti laporan industri, media bisnis, situs OJK, BPS, dan asosiasi profesi. Lanjut, yang kedua, memahami sifat entitas atau nature of the entity. Tujuannya adalah untuk mengetahui karakteristik unik organisasi. Langkahnya yaitu satu, telaah struktur organisasi dan kepemilikan, apakah perseorangan, PT, BUMN, atau koperasi. Yang kedua, kenali model bisnis dan sumber pendapatan utama. Yang ketiga, tinjau jenis produk atau jasa, lokasi operasi, dan hubungan dengan pihak terkait atau relate parties. Yang keempat yaitu pelajari sistem akuntansi dan IT yang digunakan. Selanjutnya, yang ketiga, memahami tujuan, strategi, dan risiko bisnis entitas. Tujuannya untuk menilai apakah strategi dan risiko bisnis berpotensi menimbulkan salah saji laporan keuangan. Langkah-langkahnya, pertama, diskusi dengan manajemen tentang tujuan jangka pendek dan panjang. Yang kedua, identifikasi resiko bisnis utama, misalnya resiko pasar, resiko operasional, resiko keuangan, dan resiko kepatuhan. Yang ketiga, analisis bagaimana manajemen merespon resiko-resiko tersebut. Selanjutnya yaitu nomor 4, memahami pengukuran dan tinjauan kinerja keuangan. Ini bertujuan untuk menilai bagaimana manajemen memantau kinerja dan mengidentifikasi area berisiko. Langkah-langkahnya yaitu pelajari indikator kinerja utama yang digunakan perusahaan seperti laba, margin, omset, atau ROI. Bandingkan hasil aktual dengan anggaran atau target. Lihat apakah ada penyimpangan signifikan yang bisa memicu tekanan manipulasi laporan keuangan. Yang kelima, melakukan prosedur analitis awal. Tujuannya ini untuk mengidentifikasi area yang mencurigakan atau tidak konsisten. Langkah-langkahnya yaitu bandingkan data tahun ini dengan tahun sebelumnya, hitung risiko keuangan, misalnya current ratio, inventory turnover. Bandingkan dengan data industri lain, catat area dengan perubahan signifikan untuk menyelidiki lebih lanjut. Dokumentasikan semua perubahan, hasil pemahaman harus tercatat sebagai dasar penilaian. Kemudian ada komponen pemahaman entitas dan lingkungan. Yang pertama itu ada faktor eksternal, kondisi ekonomi, peraturan pemerintah, dan lingkungan industri. Yang kedua ada sifat entitas, struktur organisasi, model bisnis, sumber pendapatan utama. Yang ketiga ada tujuan, strategi, dan risiko bisnis, rencana jangka panjang dan potensi risiko yang timbul. Keempat ada pengukuran dan kinerja keuangan, indikator dan rasio yang digunakan manajemen untuk menilai hasil usaha. Yang terakhir ada kelima, sistem pengendalian internal, kebijakan dan prosedur untuk mencegah atau mendeteksi kesalahan dan kecurangan. Kemudian ada keterkaitan dengan audit risk model. Yang pertama audit risk atau IR, inherent risk, control risk, dan detection risk. Yang kedua ada pemahaman entitas dan lingkungan membantu menilai IR dan JR. Tiga ada hasil penilaian digunakan untuk menyesuaikan tingkat detection risk. Keempat ada semakin tinggi inherent risk dan control risk, semakin rendah detection risk yang dapat diterima auditor.
Yang kelima, ada model ini membantu auditor dalam menentukan tingkat bukti dan prosedur audit yang diperlukan. Model risiko audit menjelaskan hubungan antara tiga komponen utama risiko dengan memahami entitas dan lingkungannya. Auditor bisa menilai seberapa besar risiko bawaan dan risiko kontrol, kemudian menyesuaikan tingkat risiko deteksi agar risiko audit secara keseluruhan tetap berada pada tingkat yang dapat diterima. Dan selanjutnya ada inherent risk atau resiko bawaan. Resiko saji material yang melekat dalam transaksi, saldo akun atau pengungkapan tanpa mempertimbangkan pengendalian internal. Faktor yang mempengaruhi, yang pertama itu ada kompleksitas transaksi, yang kedua ada estimasi akuntansi yang subjektif, ketiga ada perubahan signifikan dalam bisnis, keempat ada tekanan manajemen, contohnya itu pilihan persediaan, goodwill, dan estimasi piutang tak tertagi sering memiliki inherent risk tinggi. Lalu slide selanjutnya ada pun karakteristik dan tujuan auditor memahami inherent risk. Karakteristik inherent risk yang pertama itu ada terjadi sebelum adanya kontrol atau kebijakan pengawasan. Yang kedua ada dipengaruhi oleh sifat industri, kompleksitas operasi dan faktor eksternal. Ketiga ada tidak selalu disebabkan oleh kesalahan manusia, tetapi juga oleh keterbatasan sistem atau siklus bisnis. Tujuan auditor memahami inherent risk yang pertama itu untuk menentukan area audit yang paling rawan kesalahan. Yang kedua itu menetapkan prioritas dalam pemeriksaan akun atau transaksi yang berisiko tinggi. Yang ketiga itu membantu auditor dalam merancang prosedur audit yang sesuai. Diidentifikasi. Yang keenam, auditor juga dapat menambahkan informasi lain yang relevan. Jika menuntut pertimbangan profesional auditor, terdapat risiko inherent yang tinggi yang belum termasuk ke dalam kriteria tersebut. Hal ini diisikan pada kolom faktor risiko signifikan lain. Baik, selanjutnya ada kontrol risk. Ukuran penetapan auditor akan kemungkinan adanya kekeliruan atau salah saji dalam segmen audit yang melampaui batas toleransi yang tidak terdeteksi atau tercegah oleh struktur pengendalian internal klien. Dan di sini sudah ada contoh gambar untuk kontrol risk ya teman-teman pada audit. Seperti itu. Next. Lalu ada pada tingkat efektivitas pengendalian internal dilihat dengan menggunakan kerangka COSO. Ada 5 komponen pengendalian yang dinilai yaitu sebagai berikut. Yang pertama,
lingkungan pengendalian, yang kedua proses penilaian risiko, dan yang ketiga ada aktivitas pengendalian, yang keempat informasi dan komunikasi, yang kelima pemantauan atas pengendalian. Berikut merupakan laporan kertas kerja pada saat audit. Next. Baik, selanjutnya ada pun karakteristik dan tujuan auditor memahami dan dari control risk, karakteristik control risk. Itu yang pertama ada terjadi setelah sistem pengendalian diterapkan, yang kedua menunjukkan kelemahan sistem internal perusahaan, yang ketiga dapat dikurangi melalui penerapan kontrol yang kuat dan konsisten. Tujuan auditor memahami control risk adalah yang pertama untuk menguji efektivitas sistem pengendalian internal, yang kedua menentukan sejauh mana auditor dapat mengandalkan kontrol perusahaan, yang ketiga membantu menetapkan tingkat risiko deteksi yang dapat diterima. Adapun faktor yang mempengaruhi control risk, yang pertama desain kontrol internal. Desain kontrol internal yang efektif harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti pengawasan dan pemantauan, pemisahan tugas dan tanggung jawab, otorisasi dan persetujuan, dan yang terakhir ada dokumentasi dan catatan. Yang kedua, implementasi kontrol internal. Di sini perusahaan harus memastikan bahwa kontrol internal dijalankan dengan konsisten dan efektif. Yang ketiga, kemampuan dan pengalaman karyawan. Bagi karyawan yang tidak memiliki kemampuan atau pengalaman yang cukup dapat meningkatkan control risk. Dan yang keempat, pengawasan dan pemantauan. Dapat membantu mendeteksi dan mencegah kesalahan atau kecurangan. Yang terakhir, perubahan dalam kontrol internal. Perusahaan harus memastikan bahwa perubahan dalam kontrol internal dijalankan dengan efektif dan tidak meningkatkan control risk. Selanjutnya ada pun beberapa